Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Libianti B dengan NIM 2365014 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal sebagai bentuk remedial UAS mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Langsung saja, yang pertama yaitu pembagian partisi pada Spark. Pembagian partisi pada Spark merupakan proses membagi dataset berukuran besar menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara terdistribusi. Dengan adanya partisi, beberapa tas dapat bekerja secara paralel pada bagian data yang berbeda, sehingga proses pengolahan menjadi lebih efisien. Namun pembagian data harus seimbang. Jika salah satu partisi memiliki data yang jauh lebih banyak dibandingkan partisi lainnya, tas yang mengolah partisi tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, beberapa tas dapat selesai lebih cepat sementara satu tas masih berjalan dan akhirnya memperlambat keseluruhan proses. Yang selanjutnya itu Spark, Filter, Map, dan Group By. Filter, Map, dan Group By itu memiliki beban pemrosesan yang berbeda. Filter digunakan untuk memilih data berdasarkan kondisi tertentu sehingga umumnya relatif ringan karena hanya menyaring data. Map itu digunakan untuk melakukan transformasi terhadap setiap elemen data dan biasanya juga dapat dilakukan pada masing-masing partisi tanpa banyak perpindahan data. Sementara itu, Group By itu dia memiliki beban yang lebih besar karena data dengan key yang sama mungkin berada pada partisi yang berbeda, sehingga Spark perlu membedakan data antar partisi. Oleh sebab itu, Group By ini paling berpotensi membutuhkan perpindahan data atau shuffle yang lebih besar. Soal yang ketiga yaitu Chess dan Persis pada Spark. Jadi, Chess dan Persis ini dapat membantu ketika sebuah dataset yang digunakan berulang kali dalam beberapa proses analisis. Hasil dataset yang sudah dihitung, dia itu dapat disimpan sehingga ketika digunakan kembali Spark tidaklah harus melakukan seluruh proses perhitungan dari awal. Hal ini dapat mengurangi waktu pemrosesan, terutama jika proses untuk menghasilkan dataset tersebut cukup berat. Sebaliknya, jika dataset selalu dihitung ulang dari awal, transformasi yang sama akan dilakukan berkali-kali sehingga membutuhkan waktu dan resource lebih besar. Yang keempat yaitu Spark, satu task membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika 9 task dalam sebuah job Spark selesai dengan cepat, tetapi satu task membutuhkan waktu jauh lebih lama, maka salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembagian data antar partisi yang tidak seimbang. Partisi tertentu mungkin memiliki jumlah data yang lebih banyak atau proses yang lebih berat dibandingkan partisi lainnya. Kondisi tersebut juga dapat disebabkan oleh data skew, yaitu ketika suatu key memiliki jumlah data yang sangat dominan, akibatnya task yang menangani partisi atau key tersebut menjadi lebih lambat dan keseluruhan job harus menunggu task tersebut selesai. Yang kelima yaitu perubahan jumlah pengguna pada cloud. Cloud dapat membantu organisasi menghadapi jumlah pengguna yang berubah-ubah karena resource komputasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Nah, ketika jumlah pengguna meningkat secara tiba-tiba, kebutuhan CPU, memori, atau resource itu juga dapat meningkat sehingga kapasitas dapat ditambah. Ketika kondisi kembali normal, resource dapat dikurangi. Hal ini menjadi lebih fleksibel dibandingkan menyediakan resource tetap dalam jumlah besar sejak awal. Karena resource yang besar dapat menjadi tidak terpakai ketika beban sistem sedang rendah. Yang keenam yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS pada cloud. Ketika kebutuhan perusahaan tersebut dapat dikaitkan dengan IaaS, PaaS, dan SaaS, tim yang ingin mengelola server dan sistem operasi sendiri lebih sesuai menggunakan IaaS karena pengguna memiliki kontrol yang lebih besar terhadap infrastruktur dan sistem operasi. Tim yang ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur data lebih sesuai menggunakan PaaS karena penyedia cloud menangani sebagian besar infrastruktur. Sedangkan tim yang hanya ingin menggunakan aplikasi yang sudah siap digunakan sesuai dengan IaaS karena pengguna tidak perlu mengelola server maupun sistem operasi. Dengan demikian, semakin dari IaaS menuju SaaS, kontrol pengguna terhadap infrastruktur semakin berkurang dan tanggung jawab pengelolaan semakin banyak berada pada penyedia cloud. Yang ketiga yaitu organisasi resource pada cloud. Organisasi resource yang terstruktur membantu pengelolaan cloud karena resource dapat dikelompokkan berdasarkan aplikasi, proyek, unit kerja, atau kebutuhan tertentu. Dengan struktur yang jelas, organisasi akan lebih mudah melakukan monitoring,
mengatur hak akses, mengetahui penggunaan resource, serta mengendalikan biaya. Sebaliknya, jika resource tidak digunakan, kesalahan pemberian akses resource yang tidak terpakai tetap menimbulkan biaya serta meningkatnya risiko keamanan. Yang kedelapan yaitu perbandingan AWS, Google Cloud, dan Azure. Ketiganya ini sama-sama menyediakan layanan cloud computing, tapi memiliki karakteristik dan ekosistem yang berbeda. AWS dikenal memiliki layanan cloud yang luas untuk kebutuhan infrastruktur dan aplikasi. Google Cloud memiliki kekuatan pada pengolahan data dan analytics serta ekosistem Google. Sedangkan Azure itu dia memiliki integrasi yang kuat dengan teknologi Microsoft. Dari sisi pengelolaan resource, masing-masing platform memiliki cara untuk mengelompokkan dan mengatur resource agar lingkungan kerja lebih terstruktur. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi desain sistem cloud karena organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan komputasi, penyimpanan, pengelolaan resource, integrasi dengan sistem yang sudah ada, serta kemampuan tim IT-nya. Oleh karena itu, pemilihan platform tidak hanya cukup dengan berdasarkan popularitas, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan lingkungan kerja organisasi. Yang kesembilan yaitu join, aggregation, dan shuffle pada Spark. Join itu digunakan untuk menggabungkan dua dataset berdasarkan key tertentu, sedangkan aggregation dia digunakan untuk melakukan perhitungan atau meringkas data berdasarkan kelompok tertentu. Kedua operasi tersebut dapat berhubungan dengan shuffle karena data yang memiliki key yang sama mungkin tersebar pada partisi yang berbeda. Spark perlu memindahkan data antar partisi agar data yang berkaitan dapat diproses bersama. Karena melibatkan perpindahan data dan komunikasi antar partisi, kombinasi join, aggregation, dan shuffle dapat menjadi bagian yang berat dalam proses Spark, terutama ketika volume data sangat besar. Yang selanjutnya yaitu perhitungan ulang, chase, dan persis pada Spark. Perhitungan ulang dapat meningkatkan waktu pemrosesan karena Spark harus kembali menjalani proses untuk menghasilkan dataset yang sama setiap kali dataset tersebut digunakan. Jadi jika satu dataset itu digunakan dalam 5 proses analisis dan tidak dilakukan otomatis, tidak dilakukan secara optimal, maka pekerjaan yang sama dapat dilakukan berulang kali sehingga waktu eksekusi menjadi lebih lama. Penggunaan chess atau persis dapat membantu dengan menyimpan hasil dataset yang sudah dihitung sehingga data digunakan kembali tanpa melakukan seluruh perhitungan dari awal. Tapi penggunaan chess ini atau parsis ini dia secara berlebihan juga memiliki risiko karena membutuhkan resource penyimpanan, terutama memori. Jadi jika terlalu banyak dataset disimpan, resource itu dapat menjadi terbebani dan performanya justru tidak optimal. Jadi chess atau persis sebaiknya digunakan ketika dataset memang akan digunakan berulang kali dan diproses untuk menghasilkan dataset tersebut cukup mahal. Yang selanjutnya yaitu sistem akademik universitas menggunakan cloud. Jadi struktur resource cloud untuk sistem akademik universitas itu dapat dibuat dengan mengelompokkan resource berdasarkan sistem atau unit kerja. Misalnya sistem akademik, penyimpanan dokumen, dashboard analitik, dan pengolahan data mahasiswa. Resource tersebut juga dapat dipisahkan berdasarkan lingkungan seperti pengembangan, pengujian, dan produksi agar lebih mudah dikelola. Hak akses kemudian diberikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Mahasiswa dapat diberikan akses terhadap data akademiknya, dosen diberikan akses sesuai tugasnya, sedangkan administrator itu memperoleh hak pengelolaan sesuai kewenangan. Pengelolaan akses tidak cukup hanya dengan memberikan akses kepada seluruh pengguna, karena setiap pengguna memiliki kebutuhan dan kewenangan yang berbeda. Jika semua pengguna memiliki akses yang sama, risiko kebocoran, perubahan, atau penyalahgunaan data akan meningkat. Jika pengaturan akses dan resource tidak dilakukan dengan baik, data terjadi kebocoran pada data akademik, perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, serta kesulitan monitoring dan peningkatan biaya cloud. Yang selanjutnya yaitu pemilihan platform cloud. Jadi sebelum memilih platform cloud, perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan komputasi, kapasitas penyimpanan, layanan yang tersedia, kemampuan scaling, keamanan, biaya, integrasi dengan sistem yang sudah ada, serta kemampuan tim teknis. Jadi kemampuan tim teknis juga itu sangat mempengaruhi keputusan karena tim harus melakukan pengembangan konfigurasi, monitoring, dan troubleshooting terhadap platform yang dipilih. Jika perusahaan memiliki platform yang tidak sesuai dengan kebutuhan sistem dan kemampuan tim, risiko yang muncul antara lain peningkatan biaya, kesulitan pengelolaan, implementasi lebih lama, masalah integrasi, serta performa sistem yang tidak optimal.
Yang selanjutnya yaitu studi kasus pengolahan data e-commerce. Pada kasus e-commerce, data transaksi, klik pengguna, pencarian, dan riwayat aktivitas pelanggan dapat diproses menggunakan Spark secara terdistribusi. Data terlebih dahulu disimpan dan kemudian dibaca oleh Spark untuk dibagi menjadi beberapa partisi sehingga dapat diproses secara paralel. Setelah itu dapat dilakukan berbagai transformasi dan analisis seperti filter, map, join, group by, dan aggregation untuk menghasilkan pola belanja, produk yang sering dibeli bersama, serta ringkasan perilaku pelanggan. Proses seperti group by, join, aggregation berpotensi menghasilkan shuffle karena data dengan key yang sama dapat berada pada partisi yang berbeda. Masalah dapat muncul jika ukuran partisi tidak seimbang atau terdapat satu key yang memiliki jumlah data sangat dominan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan data skew sehingga satu task membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan task lainnya. Untuk menjaga efisien dan kestabilan, pembagian partisi perlu diperhatikan. Shuffle yang tidak diperlukan sebaiknya dikurangi, data yang tidak diperlukan dapat difilter lebih awal, dan chest atau persis dapat digunakan jika hasil dataset akan dipakai berulang kali. Dengan strategi tersebut, beban pemrosesan dapat lebih seimbang dan waktu eksekusi dapat dikurangi. Yang selanjutnya yaitu studi kasus perencanaan infrastruktur cloud universitas. Struktur cloud universitas dapat dibuat dengan memisahkan resource berdasarkan sistem dan unit kerja, seperti sistem akademik mahasiswa dan dosen, penyimpanan dokumen, dashboard analitik, serta pengolahan data mahasiswa dalam jumlah besar. Resource juga dapat dipisahkan berdasarkan lingkungan kerja agar lebih mudah dikelola. Untuk mode layanan, IaaS dapat digunakan ketika universitas membutuhkan kontrol lebih besar terhadap infrastruktur. PaaS dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi agar tim IT lebih fokus pada aplikasi. Sedangkan SaaS dapat digunakan untuk aplikasi yang sudah siap digunakan. Dalam membandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure, universitas perlu mempertimbangkan kebutuhan komputasi, penyimpanan, pengelolaan resource, biaya, keamanan, dan kemampuan tim IT yang terbatas. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi kesalahan pengelolaan akses, keamanan data, ketergantungan terhadap penyedia cloud, dan peningkatan biaya. Untuk mengurangi risiko tersebut, universitas perlu menerapkan pembagian hak akses berdasarkan kewenangan, menjaga keamanan data, melakukan monitoring resource dan biaya, serta merancang lingkungan cloud yang terstruktur dan mudah dikelola. Yang terakhir yaitu integrasi big data dan cloud computing. Pada perusahaan transportasi online, data perjalanan, lokasi pengguna, transaksi pembayaran, rating pelanggan, aktivitas aplikasi dapat disimpan pada infrastruktur cloud kemudian diproses menggunakan Spark. Alurnya dapat dimulai dari data yang masuk dari aplikasi, kemudian disimpan di cloud, dibaca oleh Spark, dibagi menjadi beberapa partisi, dan diproses secara paralel. Setelah proses seperti transformasi, join, aggregation, dan shuffle dilakukan, hasil analitik dapat digunakan untuk menganalisis pola perjalanan, aktivitas layanan, dan menghasilkan laporan operasional. Performa Spark pada kasus tersebut dipengaruhi oleh pembagian partisi, shuffle, data skew, dan penggunaan chest atau persis. Partisi yang tidak seimbang dapat membuat sebagian task lebih lambat, sedangkan shuffle yang terlalu besar dapat meningkatkan beban pemrosesan. Data skew juga menyebabkan satu key memiliki beban yang jauh lebih besar. Chess atau persis dapat digunakan jika data yang sama diproses berulang kali, tetapi harus digunakan secara selektif karena membutuhkan resource. Cloud membantu perusahaan menghadapi pertumbuhan data dan perubahan kebutuhan komputasi karena resource dapat disesuaikan dengan beban kerja. Dengan demikian, solusi yang dapat diambil dengan tepat adalah menggabungkan penyimpanan dan komputasi cloud dengan Spark sebagai mesin pemrosesan data terdistribusi, disertai pengelolaan akses dan monitoring biaya agar sistem tetap aman, efisien, dan scalable. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.